dengar baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gambar. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik, teman-teman. Kali ini kita melihat bagaimana respon netizen dalam kasus ijazah Jokowi yang sampai detik ini menjadi perdebatan yang cukup serius terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kedua belah kubu ini kita melihat sering terjadi perdebatan baik dari kubu Jokowi maupun dari kubu Roy Suryo mempersoalkan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini. Padahal kita melihat bahwa mereka satupun ya di antara mereka itu tidak pernah melihat keaslian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Padahal mereka meyakini bahwa ijazah itu asli, tapi tanpa melihat bukti fisik secara langsung yang diperlihatkan oleh Jokowi. Nah, jadi teman-teman, di bawah ini ada menyatakan dari komentar netizen menyampaikan, pejabat yang tidak jujur, tunggu waktumu kena kutukan Tuhan.
Oke, kasihan sekali rakyat Indonesia dan sangat setuju dan mendukung, menyatakan ibu-ibu khawatir kalau pengadilan rakyat yang bergerak, semoga aman-aman aja negaraku. Ayo kita siapkan ramai-ramai ya, serang Solo 15-16 ya. Sudah bisa diduga sebelumnya kalau ijazah Jokowi palsu, meskipun rekayasa bagaimana, tapi rakyat ya sudah nggak percaya dari kacamata foto yang tidak tahu malu ya saja klarifikasi depan publik seolah-olah tidak bersalah. Nah, rupanya sudah putus urat malunya, muka tembok sudah seperti yang nggak punya lagi akal pikiran. Ya, kemudian bahwa seluruh Indonesia harus bersatu ya dan adili Jokowi. Fokus di ijazah Jokowi palsu, malzulkan Gibran tak lulus sama Fufu Fafa. Jokowi dengan banyak kasusnya, tapi tidak satupun yang terjeratnya. Hukum ini sudah benar bobrok. Makanya seluruh Indonesia udah saatnya bersatu, biar bikin sengsara oleh pejabat, dan semoga mantan pejabat korupsi akan dihinakan Allah dan orang-orang yang membela kebenaran. Betul ya, terus sampaikan tuntas, jangan sampai rakyat ini mendukungmu. Awas, hati-hati, banyak ancaman. Inilah tanda-tanda ya Jokowi negeri sudah tidak baik-baik saja. Dan semoga Prof. Z ini tetap sehat selalu. Dan masa seluruh hukum Indonesia sangat satu. Sama satu orang yang itu Joko Widodo. Kok bisa tidak ada yang berani tangkap dan adili? Ada apa? Ini dengan polisi sudah diacak-acak. Kok malah senang dan bangga sama Jokowi dan dibela mati-matian seperti Jenderal Listio Sigit? Harus sadar, Jokowi itu bukan orang tua Anda, bukan saudara kandung Anda. Kalau sudah langgar hukum, Jenderal Listio Sigit harus tegas tangkap Jokowi. Ya, jadi teman-teman, memang ini banyak hal-hal yang kita lihat. Kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini memberikan kita satu pemahaman bahwa kalau kasus ini tidak bisa terungkap, seolah-olah penegakan hukum kita yang ada di negara Konoha ini begitu lemah, teman-teman. Bahkan sebanyak itu kasus yang kita lihat, bahkan ratusan ya kasus-kasus yang terjadi, tapi hal ini tidak pernah terungkap. Nah, jadi teman-teman, apa kendala ya kepada para pejabat itu sehingga kasus-kasus yang besar itu tidak bisa diungkap? Apakah memang karena kata netizen karena uangnya banyak atau bagaimana? Ya, atau memang karena mereka adalah mantan pejabat publik sehingga kasus-kasus mereka ya yang selalu diungkit oleh berbagai pihak, bahkan orang-orang yang bersaksi tetap mereka, tapi kasusnya tidak pernah disentuh. Nah, hal ini sebenarnya bahwa memang ini harus dituntaskan oleh penegakan hukum ya, biar masyarakat juga percaya kepada penegakan hukum yang ada di negara ini. Kemudian bahwa memang mengalihkan perhatian kasus mufakat jahat, semoga cepat menyalakan dalam kebenaran. Mau mantan presiden, mau mata jenderal bintang 5, kalau salah harus dihukum, jangan pandang bulu. Kalau pandang bulu ini hancur. Ya, jadi teman-teman, itulah kendalanya kalau ya mengadili ya orang yang maling ayam. Mungkin ya detik itu juga bisa dilakukan, tapi bayangkan kalau mantan pejabat, teman-teman, yang punya powerful, tentu ini sangat sulit bagi penegakan hukum untuk melakukan pengadilan. Nah, maksudnya apa yang dikatakan di dalam hukum di negara Konoha ini yang mestinya tidak pandang bulu, hukum tajam ke atas bukan tumpul ke bawah, ya begitu juga sebaliknya, mestinya ini harus ditegaskan biar para mafia-mafia korupsi, terutama dalam kasus-kasus ijazah, baik dari ijazah mantan presiden ya terkait dengan usulan pemalzulan Gibran Rakabuming,
harus dituntaskan oleh penegakan hukum. Bahkan sampai detik ini pun, ya usulan pemalsuan anaknya pun kita nggak tahu sampai di mana. Apakah memang ada kelanjutan dari DPR dan MPR terkait dengan pembahasan hal ini? Ya, bahkan informasi ini pun, ya surat dari Forum Purnawirawan tersebut sudah sampai di tangan sudah sampai di tangan DPR MPR, teman-teman. Hanya saja kita melihat ini pun tidak ada yang bisa diungkap. Nah, jadi teman-teman, kita berharap bahwa penegakan hukum dalam hal ini harus bekerja keras dalam mengungkapkan kasus, bukan hanya kasus-kasus yang kecil saja kepada orang-orang miskin, kepada mantan pejabat pun harus bersikap netral biar hukum itu benar-benar tajam ke atas. Itu saja, sampai ketemu di postingan.